mengawali tahun 2026 ini, kami mau duduk diam serta mengucap syukur karena Engkau sudah puaskan kami lewat kebenaran-kebenaran firman yang telah kami terima dari Tuhan sendiri melalui hamba-hambamu yang Engkau urapi. Biar kami tidak menjadi pendengar tapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kerinduan kami di tahun yang baru, berikan kami bibir yang bersih untuk memuji memuliakan Engkau. Jadikan kami seperti Elizabeth dan juga Maria yang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, dan melalui mereka ada peristiwa besar terjadi. Kami percaya juga melalui setiap kami yang sudah Engkau panggil, sudah Engkau pilih, sudah Engkau tetapkan. Kami percaya sesuatu yang besar sedang terjadi, akan terjadi, dan terus terjadi, keajaiban demi keajaiban, karena Engkau yang memiliki kegerakan kuda putih ini, biji matamu yang Engkau kasihi, buah hatimu yang sudah Engkau tentukan. Karena itu buat kami mengerti akan setiap rencanamu Tuhan. Terima kasih. Ambil alih pemberitaan ini, kuduskan hambamu yang terbatas ini. Biarlah rohmu yang tak terbatas berbicara kepada setiap kami, untuk kami percaya bahwa tahun 2026 adalah tahun kemurahan Tuhan. Kami akan melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam pribadi kami, yang terjadi dalam keluarga kami, yang terjadi dalam pelayanan yang sudah Tuhan beri, yang terjadi dalam bisnis kami. Semuanya berasal daripadamu Tuhan, dan kembali kepadamu untuk kemuliaan namamu. Terima kasih. Pujian dan penyembahan sudah Engkau terima. Kami siap menerima yang terbaik. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, semua yang percaya katakan amin. Shalom. Silahkan duduk Bapak Ibu. Coba salam kiri kanan dulu, bilang selamat tahun baru. Ya. Ya, haleluya. Baik. Orang-orang yang siap harpaso biasanya senyumnya berbeda, sukacitanya beda. Katakan amin. Saya melihat mempelai-mempelai yang luar biasa dari hari pertama sampai hari terakhir. Tadi malam kita sudah diingatkan, kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Aminnya dikit. Amin. Gitu dong. Kalau pasukan tuh beda Bapak Ibu. Kan nyanyinya siap perang, menang, menang. Pasukanku gak ada yang loyo. Coba bilang gak ada yang loyo. Siap berkorban. Mau di hotel, mau di tempat yang gubuk, siap terima. Katakan amin. Belum dibawa ke tempat, kami dibawa ke tempat crescendo. Crescendo ya Pak? Apa? Oh ya, gua di sana berdoa. Wow, luar biasa. Jadi pasukan-pasukan yang ada itu terpilih Bapak Ibu. Sudah nggak takut setan. Setan takut pasukan yang ada. Katakan amin. Karena ada siapa? Ada Yesus. Yesus kemana setan takut. Jangan apa-apain kami. Kami sudah siap dihukum.
Baik Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan kembali beberapa poin. Kita dari hari pertama diberkati oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan. Apa tandanya Harpasos sudah dekat? Kalau yang ikut hari pertama boleh berdiri. Nanti saya minta panitianya kasih hadiah. Jawabannya tepat. Kita tepuk tangan semua ya. Apa tandanya kalau Harpasos sudah dekat? Maka itu kalau kita ikut, Bapak Ibu harus konsen. Ya. Jangan sampai kita pikir ini ibadah biasa. Sayang Bapak Ibu. Ya, silahkan Bu. Oke, berdiri. Ya, boleh duluan Ibu, Bu Marta ya, Bu Lisda, ya betul, mari. Karena kita mau juga nonton sebentar pelayanan kegerakan kuda putih di Israel. Sudah memulai dan kita doakan bersama untuk gelombang berikut lagi. Rencana ada seminar dan mohon dukungan doa Bapak Ibu yang mau menabur untuk kita berangkatkan tim supaya memberkati agar visi Tuhan terus bergerak. Silakan Bu, apa tandanya bahwa Harpasos sudah dekat? Israel sudah bertobat. Iya. Secara nasional. Iya, tepuk tangan dulu untuk Bu Lisda. Pertobatan Israel, kita harus lihat. Hambanya bilang, kalau sudah terverifikasi dari pemimpinnya pertobatan massal secara nasional, itu tandanya Harpasos sudah dekat. Jadi dalam masa penantian ini kita harus mempersiapkan diri. Wow. Terima kasih Bu jawabannya. Pertanyaan kedua. Hah? Hadiahnya belum. Nanti tolong minta sama Pak Daniel. Oh sudah. Sudah. Wow. Apa isinya? Apa? Dompet ya? Diisi uang sama Tuhan. Haleluya. Oh, dapat dompet. Itu iman, Pak. Dompet dulu, nanti uangnya belakangan. Haleluya. Ciri mempelai yang siap Harpasos. Nah, ciri-cirinya harus jelas, Bapak Ibu. Kalau tidak, Bapak Ibu pulang dari tempat ini dengan aktivitas kita yang rutinitas, kita lupa, tahu-taunya sudah dekat Harpasos. Apa cirinya? Boleh berdiri satu orang. Ya. Oke, yang muda dulu ya. Silahkan Bu. Iya, tepuk tangan dulu. Mulutnya tidak ada dusta. Dapat hadiah. Dapat apa lagi Bu? Dompet. Akan diisi uang sama Tuhan. Tapi belajar mujizat dapat duit itu harus belajar dari Yesus. Waktu 5 roti diterima, mengucap syukur, kemudian bagi dulu, menabur dulu, baru dapat. Kadang-kadang orang mau dapat, tapi tidak mau menabur. Maka itu saya berdoa, yang menabur waktu, tenaga, dan pelayanan selama berhari-hari ini, Tuhan balas kembali, berlipat kali ganda. Katakan amin. Pasukan siap, kita kirim lagi gelombang berikut untuk seminar. Oke, kita nonton dulu ya. Kita nonton dulu yang ibadah raya. Wah. Coba stop dulu. Pak Daniel yang nanti terjemahkan. Apa bunyinya? Ya. Lanjut Michael. Oke,
Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Kalau dilihat memang kita tidak mampu secara finansial, tetapi Tuhan kita mampu mengerjakan hal-hal yang ajaib. Memberi makan kepada umat pilihan Tuhan, memberi makan kepada zaitun asli. Itu sebuah panggilan yang mulia. Kemarin kita mendengar, kita menginjil ke Kalimantan, itu biasa. Kita menginjil ke Papua, itu juga biasa. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya terpanggil menginjil saudara Yesus sendiri, itu luar biasa. Kok nggak ada amin? Pulang dari tempat ini, ambil bagian dalam doa, ambil bagian dalam, kalau mau menabur, menaburlah dengan sukacita. Saya percaya tidak sia-sia. Ada pekerjaan besar yang harus terus kita lakukan. Kita merindukan kedatangan Raja segala raja segera datang. Saya kira itu kerinduan terbesar, pengharapan kita terbesar dalam hidup ini. Lanjut, yang berikut, ini sedang makan Bapak Ibu. Tidak hanya ibadah, tidak hanya memberkati secara rohani, tetapi memberkati mereka dengan makan bersama. Silahkan. Nggak ada suaranya ya? Ya. Mohon maaf. Tadi sudah duduk di tempat ini, digerakkan Tuhan untuk biar Bapak Ibu yang belum berangkat bisa melihat bahwa ada pekerjaan besar yang sudah dimulai dan akan dilanjutkan, supaya kita berdoa bersama. Di tempat ini juga ada banyak hamba Tuhan. Di tempat ini juga banyak anak-anak Tuhan yang kita persiapkan mereka lewat kegerakan kuda putih, supaya mereka menjangkau saudara-saudaranya. Coba ibadah yang berikut lagi, ada lagi video yang beri makan. Oke, cukup. Pernahkah dalam pelayanan di Indonesia mendengar bahwa ada satu pelayanan yang memberi makan orang-orang Israel? Ada nggak? Nggak ada. Baru KKP. Tepuk tangan untuk Yesus. Kita harus bangga karena diberi kesempatan oleh Tuhan, dan kesempatan ini kita gunakan dengan baik. Karena belum tentu besok kita akan berbuat demikian, belum tentu. Kalau masih diizinkan Tuhan, mari ambil komitmen dan lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Doakah, dayakah, danakah? Ambil bagian. Karena ini pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Untuk masuk dalam kegerakan ini tidak mudah. Saya bilang tidak mudah. Berulang kali kami rapat dengan tim dari Jakarta, dari gereja, kurang lebih berapa orang, Bu Lena? 20 orang. Tepuk tangan dulu dong. Dari Jakarta. Jadi adalah satu kasih karunia Tuhan kami bisa ada, dan juga dipercayakan mimbar ini untuk membagi berkat Tuhan. Sebelum kembali, saya percaya tahun 2026 adalah tahun kemurahan Tuhan. Kita akan belajar tentang kemurahan Tuhan. Apa sih kemurahan Tuhan? Siapa yang berhak mendapatkan kemurahan Tuhan? Bagaimana cara mendapatkannya? Kita juga berdoa untuk bangsa Israel
Selain kita bergerak memberi makan, mempersiapkan mereka untuk menjangkau saudara-saudaranya, ada satu ayat, Zakaria 12 ayat yang ke-10. Kita dengarkan. Zakaria 12 ayat yang ke-10. Kita perlu berdoa untuk hal ini. Ratapan atas dia yang tertikam. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas Aku keluarga akan Daud, mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Sambil kita bergerak, berdoa, menjangkau, mempersiapkan mereka, kita juga berdoa agar roh pengasihan, roh permohonan dicurahkan dari atas, supaya mereka memandang kepada yang tertikam. Katakan haleluya. Haleluya. Dibutuhkan roh pengasihan, dibutuhkan kasih, dibutuhkan permohonan. Artinya mereka harus berdoa karena kasih Tuhan. Mereka sadari, kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, mereka harus mengalami kasih itu, dan kasih itu ada di dalam Yesus. Mereka sadar bahwa mereka sudah menikam. Kalau boleh diulangi ayatnya, bagus sekali, Pastor. Ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti menangisi anak sulung. Katakan amin. Amin. Menangis di sini bukan karena dapat sesuatu. Menangis di sini adalah menangis kudus, rasa menyesal, dan juga rasa sukacita karena menemukan yang benar, percaya yang benar. Karena nanti kita belajar, kita melihat Israel ini diberkati, makin menyembah berhala. Dan kalau kita baca benar-benar, kita teliti, waktu Tuhan Yesus datang mulai meletakkan kakinya di Bukit Zaitun untuk masuk dari pintu timur, yang pertama harus disingkirkan adalah berhala-berhala. Tapi kita baca satu ayat supaya saya masuk lebih dalam lagi menguraikan tentang kemurahan Tuhan, karena ini yang Tuhan buka. Tadi yang sudah disebutkan, mempelai perempuan itu harus apa? Tidak berdusta. Ini kesempatan baik, baru hari pertama. Ayo Bapak Ibu yang suka keluar perkataan-perkataan yang kotor keluar dari mulut kita, mari. Saya pikir kalau upaya dengan kekuatan kita tidak akan bisa, ya, tidak akan mampu kecuali dibantu oleh Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus memberikan bibir yang bersih. Sefanya 3 ayat yang ke-9. Kita dengar. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Aku akan memberikan bibir yang lain kepada bangsa-bangsa. Tuhan tidak mau disembah, dipuji dengan bibir yang berdosa, bibir yang tidak bersih. Dengarkan, kalau bibir kita tidak bersih, penyembahan kita tidak diterima. Ini ayatnya. Bawa pulang di tahun baru, bangun di dalam keluarga kita, di gereja kita, kita menjadi contoh dan teladan. Kita bawa sesuatu dari tempat ini, kita bawa kembali di mana kita berada. Terus, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang cukup. Bibir yang bersih, coba bilang. Bibir yang bersih. Minta dari Tuhan. Minta dari Tuhan. Coba ibu-ibu nengok kiri kanan, lihat bibirnya bersih enggak? Banyak kan ibu-ibu.
Kalau banyak ngomong, ya, bapak-bapak juga. Jadi pulang dari tempat ini, kemarin saya terdiam mengikuti, ya Tuhan, saya harus ambil komitmen yang baru juga nih, untuk berdoa buat bibir ini, jangan salah digunakan. Bibirnya harus bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Kemarin sesi kedua kalau tidak salah hambanya bilang, kalau yang masuknya enak, tapi ya kalau keluar nggak enak. Masa suami kita bilang kebun binatang, saudara seiman, di sini tidak ada, tapi di sana ada, di sana sini ada. Ini pertobatan nasional, ini pertobatan bibir. Coba mari masing-masing kita pegang bibir kita. Tuhan Yesus, kuduskan bibir ini, biar kami gunakan memuliakan Engkau. Lewat bibir ini, zaitun asli datang padamu, zaitun liar juga datang padamu. Yang belum mengenal Engkau datang padamu. Kuduskan dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, saya tidak perpanjang khotbah saya, tapi kemurahan Tuhan berbicara tentang kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan itu didapatkan tanpa kita berbuat apa-apa, diberikan bagi kita. Saya mau kesaksian, karena Tuhan selalu membuktikan. Kalau Dia sudah ngomong, Dia membuktikan. Tadi sudah pakai jas, lagi berdoa, pintu kamar dibuka. Pintu kamar dibuka, kemudian mari Pastor Daniel, saya kasih contoh dulu sini, ya. Ini kemurahan Tuhan yang nggak nyangka-nyangka terjadi, nggak terpikir terjadi. Dan anak-anak Tuhan di dalam ini juga mengalaminya. Dan saya percaya tahun 2026 KKP mengalaminya. Oh enggak, amin. Karena kami yakin pasti mengalaminya. Terus mengalami kemurahan demi kemurahan demi kemurahan. Dan saya percaya kita ada di tempat ini juga karena kemurahan. Karena doa Bapak Ibu, terima kasih untuk panitia. Selamat tahun baru buat semuanya. Tidak disebutkan satu persatu. Yang di Kalimantan yang nggak hadir, yang di Sulawesi yang nggak hadir, saudara kami yang dari Amerika, ada Bu Ivon, Bu Tres yang tidak hadir tapi mendukung dalam doa dan segalanya. Saudara-saudara kami yang ada di Papua yang nggak hadir, di Jawa yang nggak hadir, di Palu yang nggak hadir, Dokter Nyoman dan keluarga. Kita punya banyak saudara dari Batam, dari Sumatera, NTT, NTB, selamat tahun baru. Dan saya percaya bangsa-bangsa yang Tuhan sudah tetapkan akan kita datangi. Kemarin Bu Eli bilang bunga tulipnya ada di Belanda, jadi kita mesti ke Belanda. Amin. Kok nggak amin Bapak Ibu? Ini proyeknya Tuhan, bukan proyek kita. Kalau suruh berangkat, berangkat. Saya 2 kali dikasih kepercayaan, nggak punya duit Pak. Kali kedua saya bawa $1. Sebentar ya Pak, supaya muka-muka yang belum berangkat ini percaya dan berdoa. Berangkat saya punya $1, saya videoin, Tuhan saya mau berangkat. Sampai Abu Dhabi saya dapat $100. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Melangkah dulu saudaraku ke Taman Eden kedua dulu baru melihat berkat. Kemudian datang lagi 200.000. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Itu baru di Abu Dhabi. Saya tidak cerita tentang kekayaan, tapi saya percaya Dia Tuhan yang setia, memelihara. Jalan, tiba di Nazaret, saya mungkin ke kamar mandi kalau nggak salah, saya pulang semua sudah keluar.
Saya terima lagi $30. Sampai di toko, saya mau lihat batu permata, yaspis kayak Pastor Peter punya. Saya lihat, wih, harganya nggak kejangkau. Semua kan harus kemurahan Tuhan. Saya dan hambanya kami beli cincin yang 1 miliar. Dengan Pak Marbun juga ya, 3 cincin yang harga 1 miliar. Pak Marbun, mari Pak Marbun, boleh kenal. Ini beliau-beliau yang luar biasa nih. Mari Pak Marbun. Jadi saya kemarin lupa juga, harusnya kita pakai cincin. Ini 3 pria yang ganteng, yang mengasihi istri. Coba bilang, yang mengasihi istri. Kalau nggak mengasihi istri, doanya nggak didengarkan Tuhan. Ini sudah ke Israel ini, berarti kan mengasihi istri, doanya didengarkan Tuhan. Amin. Tadi cincinnya nanti kalau ada pertemuan lagi bawa ya Pak, bawa ya. Bapak simpan ya. Iya. Iya. Oke, silakan turun. Bapak Ibu, tadi pagi Tuhan buktikan ke saya. Tuhan buktikan, saya lagi berdoa, kemudian pintu diketok. Pak Pendeta, salaman. Sampai ketemu ya, takutnya kita tidak bertemu. Tapi saya melihat kok tangan saya ada berkat. Tepuk tangan untuk Yesus. Hei, Tuhanmu ajaib, Tuhanmu dahsyat. Dia hanya butuhkan hati yang mengasihi Dia, hati yang mau dengar-dengaran, hati yang mau nurut, hati yang mau nurut. Cukup itu. Rendah hati, nurut, selesai. Sudah. Ya. Karena saya takut orang lain yang saya panggil tersinggung lagi. Bapak Ibu, tahun kemurahan Tuhan, kalau kita lihat contoh di dalam Alkitab, Daud itu dapat kemurahan Tuhan. Tidak hanya dipulihkan rohaninya, tapi jasmaninya dipuaskan oleh Tuhan. Apakah siap 2026 rohani jasmani dipuaskan oleh Tuhan? Kita baca ayatnya. Mazmur 103. Ayat 3 coba Pak. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Daud diampuni kesalahannya, yang menyembuhkan segala penyakitmu, penyakitnya disembuhkan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia juga yang menebus dari lubang kubur. Kita tahu musuhnya Daud begitu luar biasa, dosanya begitu banyak, berzina, membunuh. Terus Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. cukup. Dia puaskan hasrat kita. Tidak hanya diampuni dosanya. Tadi malam, sebelumnya kita dengar, wanita Samaria, kalau dia terus tertuduh dengan hidupnya, dia tidak akan berdampak. Masa lalu biarlah, kan ada lagunya, masa lalu, biasa ibu-ibu lebih tahu, saya nggak hafal. Masa lalu biar masa lalu, serahkan hidup kita untuk Tuhan pakai. Katakan amin. Amin. Tidak hanya itu yang dapat kemurahan. Kalau kita belajar, Lot dapat kemurahan dari Tuhan. Tidak hanya Lot, keluarganya dapat kemurahan dari Tuhan. Tidak hanya itu, Paulus, dia bilang dulu, aku seorang yang ganas, aku seorang yang jahat, tapi hari ini aku diubah oleh Tuhan. Dapatkan kemurahan dari Tuhan. Saya percaya yang duduk di tempat ini dapat kemurahan dari Tuhan. Amin. Poin yang pertama, ada 3 poin yang Bapak Ibu harus ketahui siang hari. Singkirkan segala berhala. Coba bilang, singkirkan segala berhala. Singkirkan segala berhala. 2026 kalau kita mau mengalami kemurahan Tuhan,
dari satu kemurahan ke kemurahan yang lain, maka yang pertama, singkirkan berhala-berhala. Karena kalau masih ada berhala, akan sulit sekali kita mengalami kasih dan kuasa Kristus. Akan sulit sekali kita mengalami damai. Akan sulit sekali kita mengalami kebahagiaan. Kalau masih ada berhala. Apa itu berhala? Sesuatu yang lebih dari Tuhan. Mobil bisa jadi berhala. Handphone ini bisa jadi berhala. Apalagi cucu bisa jadi berhala loh. Cucu bisa jadi berhala. Pak Pendeta, saya nggak ikut ya. Ini kebetulan cucu nih. Lusa diajak lagi pelawatan, kunjungi atau menginjil. Nggak, saya itu cucu nih jemput sekolah dan lain sebagainya. Mari kita lihat satu ayat. Bangsa Israel ini saat diberkati justru membangun banyak berhala. Hati-hati. Kalau ada berhala-berhala yang lebih dari Tuhan, yang dicintai lebih dari Tuhan, di siang hari ini segera singkirkan. Kenapa? Biar 2026 menjadi bagian hidup kita, tahun kemurahan Tuhan. Kita baca Hosea, Pak. Ya, ayat pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hukuman karena penyembahan berhala. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Cukup dulu. Yang bisa membuat Israel berbuat Tuhan, saudaraku. Makin banyak buahnya, justru makin banyak apa? Mesbah-mesbah. Selanjutnya, Pak Pendeta, Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? cukup. Tuhan pun mereka tidak takut. Kenapa? Mereka dibuat berbuah lebat. Kalau beda dengan Indonesia. Indonesia itu kalau susah baru ke dukun. Ada yang pernah ke dukun? Ada yang pernah ke dukun? Puji Tuhan. Yang pernah? Nggak ada. Puji Tuhan. Atau ada yang nggak ngaku nih? Kalau kita pernah ke orang pintar, terima sesuatu dari orang pintar, air putih kah, cincin kah, kertas buka, apakah itu Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 berkata, itu kekejian bagi Tuhan. Bertanya kepada orang-orang mati di kuburan, itu kekejian bagi Tuhan. Jangan lakukan. Ayo kita dengar ayatnya dulu deh, biar semua dengar. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Minta petunjuk ke orang-orang mati yang ada di kuburan. Opung kah itu, suami kah itu, istri kah itu, orang hebat di daerah kah itu. Ayat yang berikut berkata apa? Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Jadi Bapak Ibu KKP yang hadir siang hari ini dan yang ada di rumah, jangan sekali-kali bertanya kepada orang tua kita yang sudah meninggal, karena mereka tidak ada di kuburan. Alkitab catat dengan jelas kekejian bagi Tuhan. Kalau kekejian bagi Tuhan, kita mengangkat tangan berdoa berkali-kali dalam Yesaya pasal 1 ayat 15, dia akan memalingkan muka, karena itu kekejian bagi Tuhan.
Kita lihat Ayub 7 ayat 7 sampai 10. Ayub 7 ayat 7 sampai 10. Saya ingin tekankan ini dan sebentar kita lihat video. Di awal bulan Desember kemarin saya dapat hadiah. Saya pikir ini hadiah terbaik. Ternyata isinya adalah jimat-jimat. Saya pikir ini hadiah Natal. Karena dibungkus rapi. Kemudian dikasih. Datang tidak temu. Kemudian ini ya ada titipan. Saya buka ternyata jimat-jimat. Orang Kristen masih punya jimat. Orang Kristen masih percaya hal-hal begitu. Kita baca Ayub 7 sampai ayat pasal 7 ayat 7 sampai 10. Bapak Ibu dengar, Ingatlah bahwa hidupku hanyalah hembusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. orang yang turun ke dunia orang mati, Alkitab catat tidak muncul kembali. Lalu siapa yang datang di rumah kita? Opung menyerupai opung, menyerupai yang meninggal. Itu setan yang menyamar. Kenapa setan bisa menyamar menjadi malaikat terang? Sehingga banyak orang dibuat percaya. Padahal Alkitab catat tidak kembali ke rumahnya. Lanjut Pak. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Cukup. Yang ditekankan di sini tidak kembali ke rumahnya. Jadi opung tidak kembali Bapak Ibu. Orang yang kita tuakan, siapapun itu, kalau sudah meninggal tidak kembali ke rumahnya. Mumpung masih hidup, bawa roti, bawa jeruk. Saya di Kalimantan mengubur orang di Kalimantan Barat, jeruknya banyak. Saya pikir ini siapa yang makan? Kebetulan orang kaya, orang tua dari orang kaya, tapi kebenaran harus disampaikan. Habis saya khotbah, semua tersinggung pulang. Yang ngundang saya, kami sendiri tinggal. Karena apa? Mereka bawa jeruk. Semasa hidup kok nggak bawa jeruk? Roti, malah meninggal baru dibawa ke kuburan. Singkirkan segala berhala, ya, singkirkan segala yang tidak menyenangkan Tuhan. Kalau masih ada, pulang dari tempat ini, datangi hamba Tuhan yang terdekat, minta didoakan dan bakar, supaya tidak menghambat kemurahan Tuhan turun atas kita. Amin. Karena 2026 Tuhan mau pakai Bapak Ibu. Tuhan mau pakai kita semua yang ada di rumah. Kalau masih ada benda-benda cincin, kita lihat videonya sebentar. Video yang terakhir, Michael boleh. Bisa? Coba Bapak Ibu lihat. Ini ada bulu perindu, ada minyak, ada jeruk purut. Jeruk purut itu dari Medan tuh. Benar, dipercaya apa? Saya tidak tahu. Jeruk purut itu dipercayai sebagai apa? Dan ini berhala. Sudah percaya Tuhan pula. So, suaranya nggak ada karena tidak sambung ke sini ya. Itu ada benda-benda yang najis ada di rumah kita. Ayo bersihkan supaya kita mengalami kasih dan kuasa Kristus. Ya, tidak ada suaranya, saya lanjut. Ini yang punya siapa? Anak muda Bapak Ibu. Baru umur 27 tahun. Dia mengalami pergumulan yang berat. Dia lari bukan ke Tuhan, tapi ke orang pintar, supaya rumah tangganya tetap bertahan, supaya pasangannya berubah. Saya berdoa supaya yang hadir di KKP tidak boleh lakukan, karena itu kekejian bagi Tuhan. Katakan amin. Ya, saya lanjut saja karena mengingat waktu.
untuk mendapatkan kemurahan Tuhan selain menyingkirkan berhala-berhala. Yang kedua, fokus membangun iman, pengharapan, dan kasih. Alkitab catat bahwa nanti di akhir zaman ini kasih kebanyakan orang akan dingin. Kasih suami kepada istri makin dingin karena ada masalah, ada luka. Kasih istri kepada suami makin dingin karena ada masalah. Kasih orang tua kepada anak, anak kepada orang tua makin dingin karena ada masalah-masalah yang tidak diselesaikan dengan baik. Maka itu kita semua yang hadir, yang sudah mengambil bagian, mari kita fokus membangun iman, pengharapan, dan kasih kita. Kita tidak bawa pulang apa-apa Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah panggil Bapak Ibu, tidak akan bawa pulang apa-apa. Tapi kalau dia datang kembali, dia akan bertanya, adakah iman? Maka itu tadi dicurahkan dari atas roh kasih, permohonan, sehingga Israel ini benar-benar mengasihi dia yang sudah mereka tikam. Kalau nggak begitu, nggak bisa, saudara. Kita berdoa seperti yang disampaikan. Mari kita melangkah, ambil bagian. Tuhan mau pakai kita. Kita berdoa untuk gelombang berikut. Berapapun yang berangkat nanti digerakkan Tuhan, sudah mewakili kita supaya visi Tuhan tercapai. Kok nggak amin? Yang mau berangkat coba angkat tangan. Saya mau hitung dulu nih. 1, 2. Wah, Cynthia juga berangkat ya. Saya hitung 1, 2. Pak Peter boleh berdiri, lihat tangan-tangan nih yang mau berangkat. Wow, pasukan Bapak banyak. Kita berdoa, gak tahu kapan, tapi siapkan dirimu. Percaya, mulai doa sekarang. Tuhan, aku mau pergi. Bu Suparti mana? Ini kesaksian. Bu Suparti mana? Ada Bu. Mari ini, Bu, Ibu. Beliau hanya asisten rumah tangga, tapi Tuhan pilih dan berangkat. Sudah berdoa, punya kerinduan. Saya ngomong ada saksi hidup, nggak asal teriak. Ada Bapak Ibu, mari. Ibu sudah berdoa berapa lama mau ke Israel? Ya, waktu yang pergi yang kali yang ini belum. Oh, yang ini maksud saya Saya tanya begini, apa sih yang menggerakkan Ibu mau ke Israel? Ya, untuk rohani kan semakin pakai Tuhan gitu kan. Iya, beliau asisten rumah tangga, tapi Tuhan pilih karena ada hati yang mau berdoa. Haleluya. Setiap kita ada kesempatan, ada kemurahan Tuhan. Ya, ini saksi hidup. Ya, sekarang imannya sekarang belum, berarti sebentar lagi mau ikut lagi. Ya, Tuhan, boleh Bu, boleh turun. Lihat Bapak Ibu, inilah bukti kasih Tuhan. Dan kali ini kita doakan karena seminar. Kalau kemarin hanya ibadah, khotbah, hambanya khotbah, tapi ini seminar. Ada beberapa hari biar mereka dipersiapkan untuk apa? Menjangkau saudara-saudaranya, supaya jumlahnya genap. Kalau jumlahnya genap, Yesus datang. Orang kadang bilang, ngapain juga ke Israel, hidup saya udah susah. Nah begini nih yang gak dapat kemurahan, sulit dapat kemurahan, sulit terobos. Orang kadang-kadang ngomong itu kayak Tuhannya itu kecil, padahal Tuhannya besar. Kemurahan itu dilukiskan sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat. Taruh tangan di kepala, aku dapat kemurahan dari Tuhan. Aku akan ambil bagian dalam kegerakan penjangkauan jiwa-jiwa yang ada di Israel. Dengan iman saya terima. Haleluya. Amin. Yang terakhir, ingat bahwa kita sedang ada di dalam peperangan rohani. Pak Daniel kemarin lagu maju, ku kan maju. Coba mari Pak, mari nyanyi dulu satu kali. Coba lagunya bagus.
Anak KKP siapkan pasukan, Pak. Memang dari nyanyinya dulu, semangatnya dulu. Suaranya mantap. Ya, coba. Bukan maju. Iya. Oh, suaranya habis. Coba, Pak, nyanyiin. Tadi lagunya apa? Musik. Boleh musik. Sen, Moses. Main. Sambil musik. Ah, Maju, bukan maju. oke, maju. Ya, baterai habis ya. Wah, kalau ini kan nggak bisa bergerak kita. Sambil cek, sambil mempersiapkan musik, Paulus tidak lagi bengong kemudian berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi benar-benar kita harus sadar bahwa Paulus mengingatkan kita supaya punya perlengkapan senjata Allah. Nggak boleh main-main. Targetnya si jahat adalah keluarga. Kalau keluarga berantakan, semua pasti berantakan. Gereja juga berantakan. Maka itu suami-suami, saya mengajak kita di tahun baru, mari berdiri berdoa untuk keluargamu. Jadi imam yang baik. Katakan amin. Istri-istri juga jadi penolong yang baik. Jaga mulut kita biar keluar kata-kata yang kudus, kata-kata yang mulia, kata-kata yang sedap didengar oleh suami kita, oleh anak kita. Ini kesempatan yang baik, kita diingatkan oleh Tuhan dari hari pertama, hari kedua, ya 3 sesi. Sesi kemarin mengajarkan kita untuk mengampuni, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sudah dengarkan firman Tuhan. Mari bangun keluarga kita, berdoa buat keluarga kita juga. Jaga keluarga kita dengan doa, kelembutan, kasih. Kasih jangan sampai dingin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Orang yang menerima firman Tuhan mulai melakukan kasih. Ya, silakan Pak Daniel. Kita boleh nyanyi bersama. Berdiri. Sorry. Kegerakan kuda putih, menang. Ya, itu dulu. Ya. Menang. Berdiri dulu. Wow. Semuanya sampai pada sembuh. Sekali lagi.